ini keren banget. Belum ada loh anak presiden mau belanja di pasar. Ya, sangat keren banget. Tetapi terlihat pencitraan. Apakah ini kode ya, setidaknya tanda-tanda, yaitu bapaknya, yaitu Presiden Joko Widodo akan purna tugas pada tanggal 20 Oktober mendatang. Artinya semua kembali ke setelan pabrik. Nah, ini yang cukup lucu ya, yaitu momen Kaisang belanja perlengkapan bayi, yaitu di pasar. Kalau kita ketahui pada saat lalu ya, bahkan menikmati jalan-jalan menggunakan pesawat jet pribadi, makan roti 400.000, dan bahkan belanja stroller untuk keperluan perlengkapan bayi seharga 21 juta dan sebagainya. Menurut saya wajar sekali ya, kalau kita lihat dari gaya hidup hedon dari Kaisang dan Erina Gudono, sangat wajar sekali membeli roti 400.000, stroller 21 juta. Menurut saya sangat wajar sekali. Nah, tiba-tiba saat ini setelah banjir kritikan, Kaisang kepergok belanja keperluan bayi di pasar. Ini juga cukup lucu sekali. Karena apa? Karena terlihat sekali pencitraan. Ya memang kalau kita lihat pada saat lalu flexing menggunakan pesawat jet pribadi, dan saat ini tiba-tiba belanja ke pasar, menurut saya sangat pencitraan sekali ya, sangat pencitraan. Ya tetapi kita jangan menghujat lah, menurut saya ini hal yang baik dan patut ditiru oleh pejabat-pejabat tinggi lainnya, anak-anak pejabat yang lainnya. Karena Kaisang sudah memberikan contoh, dan semoga saja kader-kader PSI juga sama, yaitu membeli perlengkapan apapun di pasar, bukan di mall-mall mewah, branded dan lain sebagainya. Karena memang kita harus mempunyai sosok contoh yang bisa ditiru lah setidaknya oleh pejabat-pejabat lainnya. Ini bahkan juga dikomentari oleh Maudy Asmara. Ini keren banget. Belum ada loh anak presiden mau belanja di pasar. Ya, sangat keren banget. Tetapi terlihat pencitraan. Apakah ini kode ya, setidaknya tanda-tanda, yaitu bapaknya, yaitu Presiden Joko Widodo akan purna tugas pada tanggal 20 Oktober mendatang. Artinya semua kembali ke setelan pabrik. Ya, seperti halnya Presiden Joko Widodo juga dari kabar yang beredar akan pulang ke Solo, dan bahkan saat ini Presiden Joko Widodo juga sudah kembali menjadi warga Solo. Kalau kita lihat pada bulan Agustus yang lalu, itu rumah hadiah dari negara itu sudah dipersiapkan, sudah dibangun, dan Presiden Joko Widodo secara tegas akan kembali ke Solo. Apakah ini sudah kembali ke setelan pabrik ya, di mana Kaisang juga sudah belanja di pasar. Ini sungguh mengejutkan sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Dia nyalon apa sih kok sampai segitunya? Iya, padahal tidak jadi nyalon. Kalau beneran merakyat, mintalah istrinya jual itu tas-tas mahalnya, terus beli baru ke pasar yang sama. Masih efektifkah cara-cara gini buat memikat hati rakyat? Apalagi baru ketahuan beli roti mahal. Ya, kemungkinan yang tahu Kaisang membeli roti mahal itu ya orang-orang yang mempunyai sosial media. Tetapi kalau rakyat kelas bawah, akar rumput, yang tidak bersosmed, kemungkinan juga akan tahu Kaisang itu sangat baik sekali, sederhana dan lain sebagainya. Ya karena apa? Karena saat ini juga dari survei tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo itu sangat tinggi, 85,6%. Bayangkan, sangat tinggi sekali. Walaupun kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi pada perpolitikan saat ini sangat bau sekali. Dari Tati emang belanja untuk dia, mau pakai. Menurut saya juga sebagian kemungkinan ya yang dipakai. Kalau kita melihat pemberitaan dari sini juga ya, Jokowi, pertemuan Megawati dan Prabowo baik untuk kemajuan negara. Beneran untuk kemajuan negara atau hanya untuk kepentingan sekelompok elit, ataukah untuk kepentingan keluarga tertentu? Ya memang harus dikritisi. Apalagi kalau kita lihat pada saat yang lalu ya, Gerindra bahkan mengungkapkan pada tanggal 4 Mei 2024, Gerindra ungkap Jokowi yang dorong pertemuan untuk bertemu Megawati. Nah, apakah ini juga dorongan yaitu Jokowi kepada Pak Prabowo untuk bertemu Ibu Megawati? Ya semuanya bisa saja terjadi, karena memang pada saat lalu ada pemberitaan yang demikian. Ternyata yang mendorong pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu adalah Jokowi.
Nah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara terkait perkembangan wacana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Megawati. Dia juga bicara terkait peran Presiden Jokowi sebagai pendorong pertemuan keduanya. Dia awalnya menjelaskan terkait proses wacana pertemuan Prabowo dan Megawati. Dia memastikan wacana itu berprogres dengan baik, sangat baik dan produktif, ucap Muzani kepada wartawan di kawasan Kemayoran pada 4 Mei 2024. Muzani menilai Prabowo dan Megawati akan punya cara sendiri untuk saling komunikasi. Dia menyebut mereka merupakan sahabat lama. Keduanya punya cara komunikasi sendiri dan keduanya tahu kapan harus bertemu, di mana dan seterusnya. Sehingga karena keduanya adalah sahabat dan kawan lama, keduanya juga sama-sama mengaku tak punya masalah. Mereka mengatakan tidak punya masalah dengan Prabowo, bahkan baik-baik saja hubungannya dengan Prabowo jelasnya. Bahkan juga saat ini sudah bisa dikonfirmasi ya bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dan Megawati kemungkinan dalam waktu dekat ini akan terlaksana ya. Kalau kita lihat pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, menunggunya sudah hampir 5 bulan ya, karena ini tertanggal pada 4 Mei 2024, artinya sudah menunggu 5 bulanan, yaitu pertemuan yang dimaksud akan terlaksana. Nah, itu apakah yang mendorong pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati adalah dari Presiden Joko Widodo? Kalau benar, wah, ini juga tanda tanya besar ya, apakah untuk menarik PDIP berkoalisi dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran? Kemungkinan itu yang saya rasa ya. Kalau misalkan Ibu Megawati sangat jeli dengan permasalahan bangsa saat ini, sangat jeli melihat situasi saat ini, menurut saya Ibu Megawati akan tegas lah, akan beroposisi atau berada di luar pemerintahan. Menurut saya itu yang lebih baik, apalagi kalau kita lihat koalisi Indonesia Plus yang mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu sudah seabrek-abrek, dan bahkan juga hampir semua partai itu semuanya bergabung kepada koalisi dari Pak Prabowo Gibran. Menurut saya ini sungguh wow sekali ya. Kemungkinan baru di pemerintahan Pak Prabowo Gibran tidak ada partai yang berada di luar pemerintahan atau berada di oposisi. Dan menurut saya juga PDIP pasti akan melihat seperti itulah, ditimbang-timbang kalkulasi politiknya seperti apa, tetapi menurut saya sih pasti akan berada di luar pemerintahan, kalau menurut saya pribadi sih. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana bakal pulang kampung Kota Solo usai pensiun sebagai presiden. Jokowi dan Iriana bahkan sudah kembali menjadi warga Solo sejak 1 bulan lalu. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solo Agung Hendratno membenarkan jika Presiden Jokowi sudah resmi pindah dan jadi warga Solo. Pak Jokowi sudah resmi kembali ke Kota Solo. Kalau surat atau dokumen sudah dipenuhi beliau secara lengkap, kata Agung dikutip pada 1 Oktober. Agung membeberkan, dalam hal ini Jokowi sudah mengajukan persyaratan untuk kepindahan penduduk. Kurang lebih 1 bulan ini pengajukannya. Tepatnya kapan saya lupa. Kalau menurut data kembali ke Solo. Apakah kembali ke rumahnya? Sumber belum dapat konfirmasi bebernya ya. Jadi Presiden Joko Widodo benar-benar pulang ke Solo ya. Tetapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.